Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arleta Kutindra Fidarahmah dengan NIM 23101162200019. Saya berasal dari kelas A2 dan tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Sejarah Sastra yang diampu oleh Ibu Dr. Dwi Wahyu Chandra Dewi, MPD. Dalam 15 menit ke depan, saya akan memaparkan beberapa materi sejarah sastra yang dimulai dari periode Pujangga Baru hingga fenomena sastra koran, sastra perempuan, dan sastra populer. Yang pertama yaitu Angkatan Pujangga Baru. Angkatan Pujangga Baru adalah angkatan yang hadir untuk menggantikan Angkatan Balai Pustaka yang berjaya sebelumnya. Angkatan ini diberi nama Angkatan Pujangga Baru karena angkatan ini dipublikasikan lewat majalah Pujangga Baru. Pada mulanya, Pujangga Baru adalah nama majalah sastra dan kebudayaan yang terbit antara tahun 1933 sampai dengan adanya pelarangan oleh pemerintah Jepang setelah tentara Jepang berkuasa di Indonesia. Adapun pengasuhnya antara lain Sultan Takdir Alis Jahbana, Armain Pane Amir Hamzah, dan Sanusi Pane. Jadi, Pujangga Baru bukanlah suatu konsepsi ataupun aliran. Secara keseluruhan, karya sastra pada masa Pujangga Baru memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama dinamis, yang kedua bercorak romantis atau idealis, yang ketiga menggunakan bahasa Melayu modern dan sudah meningkatkan bahasa klise. Mengingat masa hidup Pujangga Baru itu antara tahun 1933 sampai dengan zaman Jepang, maka diperkirakan para penyumbang karangan itu paling tidak kelahiran tahun 1915 dan sebelumnya. Dengan demikian, boleh dikatakan generasi Pujangga Baru adalah generasi lama. Selanjutnya, angkatan 1945 atau angkatan 45. Angkatan 45 adalah para penulis sastra Indonesia modern yang berkarya sepanjang masa penjajahan Jepang, masa kemerdekaan, dan tahun-tahun setelahnya. Pada mulanya, angkatan ini disebut dengan berbagai nama. Ada yang menyebut angkatan perang, Angkatan Kemerdekaan, Angkatan Hairil Anwar, dan lain-lain. Baru pada tahun 1948, Rosihan Anwar menyebut angkatan ini dengan nama Angkatan 45 atau Angkatan 45. Pada tanggal 9 Januari 1949, Rosihan Anwar menciptakan kalimat Angkatan 45 di majalah Siasat. Angkatan 45 juga dikenal sebagai pasukan kemerdekaan. Beberapa tokoh karya sastra yang terkait dengan generasi 45, diantaranya Hairil Anwar, Asrul Sani, Usmar Ismail, dan lain-lain. Puisi Aku karya Hairil Anwar adalah salah satu puisinya yang paling terkenal di periode 45 ini. Generasi 45 mulai menulis karyanya dalam bahasa Indonesia ketika Perang Kemerdekaan Indonesia semakin dekat, terutama pada tahun 1945. Ada pengaruh politik yang luar biasa. Jika dibandingkan dengan angkatan Pujangga Baru, pandangan penulis dalam bentuk esai tampak kurang bebas, tetapi angkatan 45 lebih realistis isinya, di mana substansi lebih esensial daripada bahasa. Menurut Andri Wicaksono dalam kajian prosa fiksi pada 2017. Ada beberapa ciri yang membedakan antara periode Pujangga Baru dengan angkatan 45 ini. Angkatan 45 ini berisikan ciri-ciri diantaranya karya sastra yang dikembangkan dengan prinsip keberanian dan kebebasan. Lalu temanya diangkat dari realitas sehingga terkesan natural, lalu lebih ekspresif, menyiratkan perjuangan memperebutkan kemerdekaan, pengaruh dari sastra asing yang lebih luas. Lalu sastrawan angkatan ini lebih menonjol, dinamis, dan kritis, hemat kata dalam karya, mengandung sinisme dan sarkasme terhadap pemerintahan yang sewenang-wenang. Selanjutnya, angkatan 1966 atau angkatan 66. Angkatan 66 pertama kali dicetuskan oleh H.B. Jasin. Angkatan ini muncul pada saat peralihan dari rezim Orde Lama ke Orde Baru. Tokoh sastrawan yang masuk ke dalam angkatan 66 yaitu Sapardi Djoko Damono dengan karya yang berjudul Dukamu Abadi. Sutarji Kalzoum Bahri dengan karya yang berjudul Amuk, dan Taufik Ismail dengan karya yang berjudul Tirani dan Benteng. Karena pada angkatan 1966 ini muncul di saat peralihan Orde Baru ke Orde Lama,
Jadi karakteristik yang dimiliki angkatan ini yaitu banyak menyuarakan kritik sosial, beraliran surrealisme, bercorak politis, mempunyai konsepsi Pancasila, puisinya menggambarkan kemuraman hidup yang menderita, lalu prosanya menggambarkan masalah kemasyarakatan. Selanjutnya, sastra angkatan 80-an. Kelahiran sastra angkatan 80-an diwarnai dengan aturan-aturan yang ketat dan dipengaruhi oleh kegiatan politik. Angkatan 80-an lahir pada masa pemerintahan Soeharto, era Orde Baru. Soeharto pada masa itu masih menduduki suatu jabatan di militer dan sebagai Presiden Republik Indonesia. Sehingga pemerintahannya sangat kokoh dengan perlindungan dari militer. Era Orde Baru mempunyai ciri yaitu semua keputusan berporos pada presiden dan hak bersuara sangat dibatasi. Ketika ada sebuah karya yang sifatnya dianggap provokasi, mengancam, melecehkan, menyinggung, dan merugikan, maka akan langsung ditindaklanjuti oleh Soeharto dengan segera. Contohnya adalah majalah Jajah yang terkenal waktu itu berhenti terbit. Padahal majalah tersebut memuat masalah-masalah budaya bangsa dan kesenian Indonesia. Nah, periode 80-an lahir dari konsepsi improvisasi dalam penggarapan karya sastra menuju hasil dan bobot maksimal, serta baru dari konsep yang menentang pada satu kehidupan. Para sastrawan mengikuti perkembangan zaman yang dituntut adanya keberanian dan kreativitas untuk berkarya. Banyak karya sastra yang dijadikan drama-drama radio. Pada periode 80-an ini, karya sastra film juga berkembang pesat. Perfilman Indonesia banyak ditonton dan diminati oleh masyarakat dan para sutradara pun aktif menciptakan film-film baru. Misal film yang bertemakan percintaan remaja yaitu Gita Cinta SMA. Ini banyak mempunyai penggemar baik dari kalangan muda maupun kalangan tua. Beberapa sastrawan yang mewakili angkatan dekade 80-an ini antara lain Remi Silado, Yudhistira Ardinugraha, Nurca Mahendra, Seno Gumira Aji Dharma, Pipit Senja, Kurniawan Junaidi, Ahmad Fahrawi, Miki Hidayat, Arifin Nurhapsi, dan lain-lain. Dan juga NH Dini atau Nurhayati Dini. Beliau merupakan sastrawan wanita Indonesia lain yang menonjol pada dekade 80-an. Dengan beberapa karyanya antara lain pada sebuah kapal, Namaku Hiroko, Labarka, Pertemuan Dua Hati, dan Hati yang Damai. Kemudian ada beberapa ciri atau karakteristik yang menggambarkan karya sastra pada periode 80-an ini. Seperti puisi yang dihasilkan bercorak spiritual religius, seperti karya yang berjudul Kubakar Cintaku karya Emba Ainun Najib. Lalu, sajak cenderung mengangkat tema tentang ketuhanan dan mistikisme. Lalu sastrawan menggunakan konsep improvisasi. Karya sastra yang dihasilkan mengangkat masalah konsep kehidupan sosial masyarakat yang memuat kritik sosial, politik, dan budaya. Menuntut hak asasi manusia, seperti kebebasan. Bahasa yang digunakan realistis, bahasa yang ada di masyarakat dan romantis. Lalu terdapat konsepsi pembebasan kata dari pengertian aslinya. Mulai menguat pengaruh dari budaya barat, di mana tokoh utama biasanya mempunyai konflik dengan pemikiran timur. Kemudian, sastra angkatan 2000-an. Nah, ini banyak sekali muncul pengarang atau penulis wanita yang banyak dari mereka umumnya menulis dengan ungkapan perasaan, kebebasan ekspresi, dan pikiran yang lepas bahkan lebih berani daripada para sastrawan lainnya yang menampilkan nuansa erotik atau hal-hal sensual gitu. Kori Layun Rampan, beliau adalah kritikus sastra Indonesia yang mengemukakan suatu ide baru untuk menciptakan munculnya sastra angkatan 2000. Ide tersebut muncul setelah ketidakberhasilannya wacana tentang lahirnya sastra angkatan reformasi yang tidak berhasil dikukuhkan karena tidak adanya juru bicara. Adapun ciri atau karakteristik dari karya sastra angkatan 2000-an yaitu yang pertama, menggunakan kata-kata maupun frase yang bermakna konotatif atau makna yang mempunyai hubungan atau ikatan. Yang kedua, banyak menyindir keadaan sekitar, baik sosial, budaya, politik, atau lingkungan. Yang ketiga, revolusi tipografi atau tata wajah yang bebas aturan dan kecenderungan ke puisi konkret. Yang keempat, kritik sosial sering muncul lebih keras.
Yang kelima, penggunaan estetika baru. Yang keenam, karya cenderung vulgar. Yang ketujuh, munculnya cyber sastra di internet. Lalu yang ke-8, ciri-ciri bahasa diambil dari bahasa sehari-hari, yaitu kerakyat jelataan. Yang ke-9, materi yang digarap penyair tidak hanya tentang sosial kemasyarakatan, budaya, etnis, melainkan juga religi. Contohnya sajak-sajak yang ditulis Ahmadun Yosi Herpanda, yang sajak-sajak keagamaannya mencerminkan nuansa religius yang khusyuk, seperti puisi karyanya yang berjudul Sembahyang Rerumputan. Yang ke-10, puisi-puisi yang religius dengan kecenderungan menciptakan penggambaran yang lebih konkret melalui alam, rumput, dan daun-daun. Yang ke-11, penggunaan sosial media sebagai sarana dalam berkarya. Beberapa contoh karya sastra tahun 2000-an, diantaranya Laskar Pelangi karya Andrea Hirata pada tahun 2005, lalu Ayat-ayat Cinta karya Habibur Rahman El-Shirazi pada 2004, Supernova karya Dewi Lestari, Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin karya Terelie tahun 2014, dan Cantik Itu Luka karya Eka Kurniawan tahun 2002. Materi selanjutnya, ada beberapa peristiwa penting dalam sejarah sastra. Nah, beberapa peristiwa tersebut meliputi yang pertama, berdirinya Penerbit Balai Pustaka. Penerbit ini didirikan oleh pemerintah Belanda di Jakarta pada tahun 1908 dengan nama Kommissie voor de Inlandse School and Folklore atau bahasa Belanda yang artinya Komisi Bacaan Rakyat. Namanya diganti menjadi Kantor voor de Volkslectuur pada tahun 1917 dan kemudian lebih dikenal dengan nama Balai Pustaka. Lalu peristiwa yang kedua, ada kelahiran dan konsepsi estetik Angkatan 45. Kelahiran dan konsepsi estetik Angkatan 45 tercermin dalam karya-karya sastra yang dihasilkan pada masa itu yang merupakan hasil dari perubahan politik yang mendadak pada masa kependudukan Jepang dan masa revolusi di Indonesia. Lalu, peristiwa yang ketiga, muncul istilah Angkatan 66. Tahun 1966 muncul istilah Angkatan 66 yang ditandai dengan peristiwa penting dalam bidang sastra. Angkatan 66 ini memiliki cita-cita untuk melakukan pemurnian pelaksanaan Pancasila dan melaksanakan ide-ide yang terkandung di dalamnya. Angkatan ini lahir bersamaan dengan kondisi politik Indonesia yang mengalami kekacauan akibat merajalelanya paham komunis, serta maraknya penyalahgunaan kekuasaan pada periode 1960 sampai 1970 yang mengakibatkan polarisasi karya sastra pada masa itu. Selanjutnya, manifest kebudayaan. Munculnya manifest kebudayaan ini menjadi peristiwa penting dalam bidang sastra. Manifest kebudayaan adalah sebuah deklarasi yang dibuat oleh sekelompok penulis dan intelektual Indonesia pada akhir tahun 1963 yang mengusung humanisme universal. Selanjutnya, majalah Pujangga Baru. Angkatan Pujangga Baru adalah gerakan sastra yang muncul pada tahun 1933 di Indonesia. Angkatan ini dikenal sebagai sastra intelektual, nasionalistik, dan elitis, serta dianggap sebagai bapak sastra modern Indonesia. Peran Angkatan Pujangga Baru dalam sejarah sastra Indonesia sangat signifikan. Mereka melahirkan banyak sastrawan dan penyair terkemuka yang karyanya masih dikenal hingga kini. Karya sastra pada angkatan ini mulai menyinggung masalah nasionalisme, kesadaran berbangsa, emansipasi, dan politik, sehingga memberikan kontribusi penting dalam pengembangan sastra Indonesia. Nah, materi yang terakhir yaitu fenomena sastra koran, sastra perempuan, dan sastra populer. Yang pertama yaitu sastra koran. Sastra koran adalah sebutan untuk karya sastra seperti puisi, cerpen, dongeng, dan sebagainya yang diterbitkan di media koran. Publikasi karya sastra melalui koran sudah sangat lama terjadi di Indonesia. Hampir semua sastrawan Indonesia memanfaatkan koran sebagai media untuk mengiklankan karya dan nama mereka kepada publik. Sastra koran mencapai puncaknya pada tahun 70-an dan 80-an. Nama-nama seperti Seno Bumira Aji Dharma, Ahmadun Yosi Herpanda, lalu Agus Nur, Putu Wijaya, Ahmad Tohari, Sutarji, Kalzom Bahri, MH Ainun Najib, Kori Layun Rampan, dan banyak lagi telah dibesarkan oleh sastra koran.
Beberapa penulis yang karyanya dimuat di berbagai koran, lalu diterbitkan menjadi sebuah buku kumpulan atau antologi, diantaranya karya Beni Arnas yang berjudul Jatuh dari Cinta, diterbitkan di Bandung pada dari Grafindo tahun 2011. Selanjutnya karya Yeti AKA dengan judul Satu Hari Bukan di Hari Minggu, diterbitkan di Yogyakarta pada Grace Publishing tahun 2011. Selanjutnya karya Agus Ridanardana dengan judul Pelangi Sastra, Ulasan dan Model-Model Apresiasi, diterbitkan di Pekanbaru dari Palagan Press tahun 2013. Lalu karya Dr. Junaidi dengan judul Interpretasi Dunia Sastra yang berisi 11 esai analisis sastra dan 7 esai gagasan bahasa sastra, diterbitkan di Pekanbaru pada Palagan Press tahun 2009. Selanjutnya fenomena sastra perempuan. Munculnya sejumlah penulis perempuan dalam panggung dunia sastra tampaknya memiliki hubungan yang tak terpisahkan dengan transformasi sosio-kultural Indonesia, yang antara lain merupakan hasil perjuangan wanita, terutama kaum feminis dan emansipatoris perempuan. Para feminis dan pejuang emansipasi perempuan ingin mendudukan eksistensi perempuan dalam kesetaraan gender, sehingga saat ini sastra tidak hanya digeluti oleh kaum laki-laki dengan ideologi patriarkinya, dan perempuan tidak lagi sekedar menjadi pemeran dalam karya sastra, tetapi juga turut memberikan pengaruh besar dalam dunia sastra dengan pemikiran yang lebih dinamis. Mengenal sosok sastra perempuan yang berani menyuarakan suatu isu tertentu melalui tulisannya masing-masing. Bukan hanya itu, mereka juga berhasil meraih penghargaan baik di dalam maupun di luar negeri. Di antaranya ada Ayu Utami, Dewi Lestari, N. Hadini, Leila S. Chudori, dan Jenar Maisa Ayu. Selanjutnya sastra populer. Sastra pop atau sastra populer menurut Kaplan mempunyai kekhasan dalam pemusatan cerita pada unsur tertentu, sehingga unsur-unsur lain seolah tidak memberikan kontribusi terhadap makna yang ingin dicapai. Nah, berikut ini diberikan beberapa contoh karya sastra yang populer berdasarkan dengan jenis karya sastranya. Yang pertama ada puisi. Puisi karya Sapardi Djoko Damono yang berjudul Hujan Bulan Juni, Malam Kebumen karya Sitor Simorang, dan Sajak Matahari karya W.S. Rendra. Selanjutnya ada prosa yang berjudul Hikayat Hang Tuah, Kancil Mencuri Timun, dan lain-lain. Yang ketiga ada novel. Contoh novel yaitu karya Pramudia Anantatur yang berjudul Bumi Manusia, dan karya Andrea Hirata yang berjudul Laskar Pelangi. Lalu karya Doni Dirgantoro yang berjudul 5 cm, dan juga lain sebagainya. Sekian materi yang bisa saya paparkan. Salah kurangnya saya mohon maaf, dan semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.